Salam saudara kekasih, kita akan memuji Tuhan hari ini, naikkan pujian dari hatimu paling dalam. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memihak hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memihak hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memihak hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Salam saudara kasih, hari ini kita baca firman Tuhan dari kitab Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara kekasih, kota Efesus berada di negara Turki sekarang.
sebagai pusat perdagangan, budaya, dan agama pada zaman masa Romawi. Terkenal dengan kuil Artemis atau Dewi Diana yang menjadi pusat okultisme dan penyembahan berhala pada zaman tersebut. Dan Rasul Paulus pernah tinggal di sana selama 3 tahun dan menjadikan Efesus sebagai pusat pelayanan Injil di Asia Kecil. Saudara kasih, hari ini ada 3 poin yang kita pegang tentang kembali kepada kasih yang semula. Pertama, awalnya orang-orang Efesus mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh luar biasa. Mereka benar-benar melakukan yaitu apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Tapi lama-kelamaan menjadi rutinitas. Seiring dengan waktu, kasih mula-mula semakin berkurang. Saudara dan saya, pertanyaannya adalah apakah kita seperti sekarang bahwa orang-orang Efesus meninggalkan kasih yang mula-mula kepada Tuhan sehingga di dalam ibadahnya sebagai rutinitas. Banyak gereja hanya rutinitas, gereja hanya seiring dengan situasi melayani saja. Banyak gereja atau jemaat yang hanya melakukan rutinitas di dalam ibadahnya. Sehingga yang kedua, Yesus menegur mereka agar mereka bertobat kepada kasih mula-mula, yaitu mereka mau berdoa, mereka mau baca firman Tuhan, mereka mau menyembah Tuhan Allah dengan tulus harus dilakukan. Inilah yang Tuhan inginkan kepada jemaat Efesus. Mereka ditegur. Maka dikatakan tadi, aku mencela engkau dan telah meninggalkan kasihmu yang semula dan telah jauh yaitu jatuh. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menginginkan mereka harus bertobat. Di zaman sekarang juga demikian. Yesus menegur gereja harus jemaat berdoa. Jemaat harus baca firman Tuhan. Jemaat harus menyembah Tuhan Allah Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, harus dilakukan. Tidak dipaksakan dengan kemauan sendiri. Ada upaya untuk berdoa, ada upaya untuk baca firman Tuhan dan menyembah Tuhan Allah. Sehingga yang ketiga, gereja Efesus menjadi contoh zaman sekarang, bukan hanya rutinitas dengan ibadah, tetapi bahwa gereja tersebut harus memiliki keintiman dengan Tuhan Yesus. Jemaat, Anda dan saya harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Daud di Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, maka itu hanya sekedar rutinitas. Oleh sebab itu, saudara kekasih, maka bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan lewat berdoa, lewat baca firman Tuhan, dan menyembah Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya bahwa hati kami tenang hanya jika kami dekat dengan Tuhan. Bahwa kami tahu Tuhan, kami tenang jika kami bersama Tuhan, maka hidup kami dipelihara. Oleh sebab itu kami tahu Tuhan, kalau ada yaitu kesalahan yang dilakukan oleh jemaat Efesus mula-mula, kiranya jangan kami menjadi contoh seperti jemaat Efesus, tapi kami harus mau berdoa, harus mau baca firman, harus mau menyembah Tuhan Allah dengan tulus dan sungguh-sungguh dilakukan. Maka hidup kami harus senantiasa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami memiliki kasih yang mula-mula. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang telah Engkau sampaikan lewat Wahyu 2 ayat 45. Terima kasih Tuhan, kami mau bertobat, kami mau meninggalkan yaitu segala kesalahan dosa kami, sehingga kami mau datang kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh membangun hubungan yang intim, untuk baca firman Tuhan, untuk menyembah Tuhan, mau berdoa dan melakukan apa yang
Engkau sampaikan lewat firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.